Jadi nanti sosoknya Mas Didi hadir. Ada 2 lagu yang tidak dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi lain. Itu khusus untuk sosoknya Mas Didi. Dia akan menyapa GBK. Jiro lupat no 6 pitu wolu Podziandu podcast pelayanan 2 gelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, ini kita sapa-sapa dulu yang ada di Brunei, yang ada di Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, Thailand, Makau, Suriname, Belanda, dan dulur-dulur Jawa sing sumebar sak donya. Dino iki ana lintang dayoh sing luar biasa. Sing aku dhewe iki ya jano ki belum begitu kenal dekat dengan beliau. Ning begitu mendapatkan DM dari beliau, aku iso ndredeg, iso ngewel. Beliau adalah promotor dari konsernya Lord Didi Kempot yang ada di GBK. Santan. Ini biar dulur-dulur lebih familiar dengan panjenengan. Tolong memperkenalkan diri terlebih dulu. Ya, selamat sore semuanya. Nama saya Dian Eka Yanto, promotor dari konsernya Mas Didi Kempot, Ambiar Tak Jogeti di Gelora Bung Karno 14 November 2020. Bisa diulang Mas tanggalnya? 14 November 2020. 14 November 2020. Ini Lord Didi Kempot memang sosok yang sangat fenomenal sekali, tokoh yang luar biasa. Lord Didi Kempot. Konser di GBK. Ya. Ambiar Tak Jogeti. Yeah. Ini beliaunya sudah berpulang. Terus untuk konsernya bagaimana ini Mas Dian? Konsernya tetap berjalan dan sesuai jadwal yang memang dari beliau masih ada. Itu memang ditentukan harusnya besok Mas, 10 Juli awalnya. Karena ada pandemik, kita sepakati dengan Mas Didi Kempot dan pihak manajemennya diundur ke 14 November. Kemudian setelah disepakati, baru kita melakukan penjualan tiket 1 Mei kemarin. Ternyata 5 Mei Tuhan berkehendak lain, Mas Didi berpulang terlebih dahulu. Penjualan tiket kita close dulu. Seperti itu Mas. Begitu Lord Didi Kempot tidak ada. Yeah. Dari pihak panjenengan tetap meneruskan konser itu. Apakah mungkin panjenengan punya alasan? Alasan terbesarnya ya karena impiannya, cita-citanya Mas Didi Kempot itu sendiri. Karena ketika konferensi pers di bulan Maret, saya duduk di sampingnya Mas Didi Kempot. Saya lihat semangatnya Mas Didi Kempot untuk menjadikan musik tembang-tembang tradisional itu bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri dan bisa mendunia tentunya tujuannya beliau. Yang kedua, ketika beliau berpulang, saya berziarah langsung, saya bertemu dengan pihak orang-orang terdekatnya Mas Didi Kempot, fansnya Mas Didi Kempot, keluarganya Mas Didi Kempot, mengharapkan untuk tetap melanjutkan impiannya beliau meskipun beliaunya tidak ada. Kurang lebih seperti itu Mas. Apakah ini menjadi tanggung jawab seorang promotor? Bisa dikatakan apabila promotor yang lain mendengar artisnya tidak ada dan kondisi dunia seperti ini, kenapa Anda tetap yakin untuk meneruskan acara yang ada di GBK? Ya, yang membuat kami pihak promotor untuk tetap lanjut dan yakin adalah seorang Didi Kempotnya itu sendiri. Mas Didi Kempot mempunyai visi cita-cita itu supaya tembang-tembang tradisional bisa dikumandangkan di Gelora Bung Karno. Artinya jiwanya boleh pergi, raganya boleh berpergi terlebih dahulu, tapi cita-citanya kan masih ada. Kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan cita-citanya beliau. Apakah yakin dengan berpulangnya Lord Didi Kempot, konser akan tetap meriah? Ya, kembali lagi secara realistisnya pasti tantangannya jauh lebih berat. Kondisi global seperti apa, di Indonesia sendiri seperti apa, kemudian juga dengan beliaunya sudah berpulang terlebih dahulu,
tidak ada sosoknya Mas Didi Kempot, tantangannya pasti jauh lebih berat, Mas. Tapi kami dengan segala keterbatasan dan tantangan yang ada, kami ingin menyelesaikan tanggung jawab kami sebagai promotor yang dipercayakan oleh Mas Didi Kempot untuk membuat konser tunggalnya beliau di Gelora Bung Karno. Pasti konsep berubah ini secara total. Ya. Karena artis utamanya sudah berpulang. Ya. Nanti konsep apa yang akan dibawakan di Gelora Bung Karno ini? Tetap kami kalau konsep memang akan ada perubahan. Dalam arti tadinya artisnya hanya beberapa, sekarang kan jadi bertambah karena ini jadi tribute. Tapi tembang-tembang yang akan dinyanyikan, lagu-lagu yang akan dinyanyikan adalah lagu-lagunya Mas Didi Kempot. Pemain musiknya, pengiringnya pun Lare Jawi. Seperti itu, Mas. Kecuali sesinya Om Yopi Latul dan Bang Victor Huta Barat. Itu memang ada mereka bawa pemusiknya sendiri. Itu pun mereka dua orang ini ditunjuk Mas Didi Kempot dari hidup, dari beliau masih ada, untuk mengisi juga. Menunjukkan bahwa lagu Patah Hati itu nggak cuma tentang lagu patah hati bahasa Jawa saja. Tapi dari Indonesia bagian timur juga ada. Senior yang biasa menyanyikan lagu-lagu patah hati itu dari Indonesia Timur, Om Yopi Latul. Indonesia bagian barat, Bang Victor Huta Barat. Makanya Mas Didi Kempot seorang yang visioner, pengen panggung di GBK tidak hanya beliau saja, tapi mengajak teman-temannya yang memang konsisten menyanyikan tembang-tembang tradisional. Temanya patah hati dan harus dijogeti. Wes, nah ini dulur-dulur semuanya. Yang namanya patah hati, pesannya Lord Didi itu tetap kudu semangat. Nggih. Yen kowe nglokro piye? Solusine siji, yo semangat. Yen ora kuat piye? Yo tetap semangat. Nggih. Nah, karena patah hati ini kan seperti slogannya di GBK. Ambiar tetap tak jogeti. Ini kenapa waktu dulu panjenengan ini kan promotor besar memilih sosok Lord Didi Kempot untuk mengadakan konser, dan tempat yang dipilih atau venue-nya adalah GBK. Ya. Pemilihan tempat ini memang dari pihak promotor atau memang usulan dari Lord Didi sendiri? Ya, kami melihat seorang Didi Kempot itu seorang yang sangat fenomenal, seseorang yang bisa menjadi panutan dan inspirasi bagi anak-anak muda. Kenapa tidak kita memberikan beliau di tempat terbaik, venue terbaik di Indonesia, bahkan GBK sekarang adalah stadion terbaik di Asia Tenggara, baru mendapatkan penghargaan itu. Oleh karena itu, seorang Didi Kempot yang konsisten sudah 30 tahun berkarya, menurut kami sudah sangat layak untuk tampil di stadion venue terbaik di Indonesia, itu di Gelora Bung Karno. Dengan beliau sudah karyanya 700 karya, semua penggemarnya segala lapisan, segala umur. Jadi kami melihat dari sisi audiens pun kami optimis bisa GBK itu dipenuhi oleh penggemar-penggemarnya Mas Didi Kempot. Tetapi ketika realitanya Ya. beliau berpulang, ini secara line up untuk pastilah ada beberapa penggemar Ya. yang kecewa. Ya. Adakah yang sempat protes dengan pihak promotor? Terus bagaimana ini menyikapinya? Terkadang kami kan promotor ini nggak bisa masuk ke sesuatu menjawab permintaan-permintaan dari penggemar yang mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ya kami menanggapinya ya dengan ya sudah, namanya pro kontra itu kan pasti biasa, permintaan banyak ya, tapi kalau ada pun yang belum bisa kami akomodir ya kami minta maaf, karena memang kami hanya melibatkan apa yang selama Mas Didi ada dan beliau nyaman, itu yang kami ajak, seperti itu. Dan ini kan banyak sekali artis pendukung nantinya yang sudah diundang. Ya. Adakah yang sudah konfirmasi atau mungkin ada yang juga belum konfirmasi? Masih banyak, kalau konfirmasi sudah terkonfirmasi semua, tapi kalau promosinya memang kami satu-satu.
Sudah ada beberapa yang sudah kami promosikan. Contoh kemarin Mas Denny Caknan, Darboy Gang, Guyon Waton, Tiara, Andini, dan masih banyak lagi. Seperti itu, Mas. Bisa diceritakan waktu pertama kali Mas Andi bertemu dengan Mas Didi Kempot ini, Ya. sehingga panjenengan bisa tertarik untuk menggandeng Lord Didi Kempot mengadakan konser tunggal di GBK. Ya, yang tadi saya sampaikan, kami sebagai promotor kan juga melihat dari potensi yang beliau punya. Saya pernah membuat konser beliau di tanggal 17 Januari 2020 dan itu sold out tiketnya, dan beliau bisa menghipnotis anak muda. Yang saya tahu sendiri, ada penonton yang tadinya musuhan, artinya punya Dendam dari rumah. selisih paham, Ah, sampai di situ ketemu, ya udah gendong-gendongan lagi, joget lagi, lupa lagi, sama perselisihannya selesai di situ. disitulah kekuatannya Didi Kempot. Yes, Yang tidak dipunyai yang lainnya. mungkin yang lain punya, tapi belum sampai di titiknya seorang Mas Didi Kempot. Seperti itu. Luar biasa. Ini kan terlebih artis utamanya tidak ada. Ya, Dan kondisi dunia, kondisi global seperti ini. ya. Apa yang membuat Anda yakin ini, Mas? Yang tadi saya sampaikan, tanggung jawab, Mas. Dan kami pun dari promotor Nawaitunya dari awal sudah kami sampaikan ketika Mas Didi berpulang, ketika kami mengambil keputusan untuk dilanjutkan, bahwa kami dari promotor sudah tidak memikirkan lagi tentang profit, Mas. Kalaupun ada profit, akan kami serahkan ke pihak keluarga, biar keluarga yang manage profit itu. Dan kami juga akan memenuhi isi kontrak yang sama nilainya dengan Mas Didi ketika Mas Didi masih ada. Seperti itu, Mas. Luar biasa. Ini mungkin panjenengan tidak akan menjumpai sosok seperti beliau, promotor yang sangat berhati mulia, walaupun artisnya sudah tidak ada, tetapi kontrak dipenuhi secara utuh. Ya. Dan keuntungan yang nantinya didapatkan akan diberikan sepenuhnya, seutuhnya untuk Betul. pihak keluarga. Betul, Mas. Dan ini, Mas, apakah mungkin Mas Didi Kempot mempunyai pesan khusus untuk panjenengan waktu ketika ngobrol? Ya, ada. Beliau dari awal kami teken kontrak sama Mas Didi Kempot. Ketika saya salaman, Mas Didi Kempot langsung bicaranya, "Mas, terima kasih. Kita pecahkan rekor. Kita buktikan kita bisa ngalahin band-band dari luar." Seperti itu. Kemudian ketika setelah kami mengadakan konferensi pers, ada 4 poin dari beliau yang beliau sampaikan. Bahwa yang pertama, buatlah sesuatu yang membanggakan bangsa Indonesia. Yang kedua, penuhi Gelora Bung Karno. Ketiga, tonton tontonan tanpa keributan. Yang keempat, tembang-tembang tradisional bisa dikumandangkan di Gelora Bung Karno. Ini 4 poinnya. Kalau dilihat di rekaman di sosial media, ada beberapa teman yang merekam, itu bisa dilihat di situ ada 4 poin utama dari seorang Didi Kempot. Tapi pastinya dari sosok yang lain ada yang beranggapan miring. Kenapa tokoh utama sudah tidak ada, jenengan masih meneruskan? Pastilah ada pihak-pihak, karena netizen itu kan maha benar. Nah, pasti ada orang-orang Ya. yang nyinyir ini. Ya enggak apa-apa, Mas. Ya biarkan waktu yang membuktikan aja. Kalau apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kami sudah tidak memikirkan profit lagi semenjak beliau sudah berpulang, dan kami mengambil keputusan untuk dilanjutkan acara ini. Ya biar waktu yang membuktikan apakah ucapan saya betul atau tidak. Seperti itu, Mas. Dan ini saya mendengar dari pihak panjenengan akan benar-benar memunculkan sosok Didi Kempot di panggung. Oke. Dengan teknologi apa ini? Hologram, Mas. Jadi nanti sosoknya Mas Didi hadir. Ada 2 lagu yang tidak dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi lain.
itu khusus untuk sosoknya Mas Didi. Dan hologram itu dia akan menyanyikan, dia akan menyapa GBK. Teknologinya sudah memungkinkan untuk seperti itu. Kemudian dia akan berinteraksi lah, kurang lebih juga dengan penonton. Seperti itu, Mas. Ini luar biasa. Jadi benar-benar Kempoter dan juga Sobat Ambyar bisa menemukan semangat Ya. dan juga bisa menemukan sosok Didi Kempot di GBK. Oke, Mas. Ini mungkin dari pihak panjenengan, dari promotor, adakah pesan yang ingin disampaikan untuk Kempoter dan juga Sobat Ambyar yang menyaksikan Posyandu ini? Untuk semua penggemar Mas Didi Kempot, dimanapun berada, ayo kita sama-sama gotong royong mewujudkan impian Mas Didi Kempot untuk bisa memenuhi Gelora Bung Karno, membanggakan bangsa Indonesia, tidak membuat keributan ketika menonton nanti. Kita nyanyikan sama-sama tembang-tembang yang Mas Didi Kempot, kita kumandangkan, sehingga itu sejarah bisa mencatat bahwa ada konser tribute untuk seseorang, dan itu di Gelora Bung Karno. Seperti itu, Mas. Dan semoga ini benar-benar menjadi impian beliau, Ya. bahwasanya akan memecahkan rekor dunia. Amin. Luar biasa. Mungkin ada yang lagi yang ingin disampaikan, Mas Andi, selaku promotor. Ini kita ngobrolnya sekarang agak bebas ini. Ya, kami mohon maaf untuk beberapa teman-teman, mungkin ada permintaan-permintaan yang belum bisa kami penuhi. Sekali lagi kami menjaga apa yang Mas Didi Kempot nyaman ketika beliau masih ada. Tapi sesuatu yang waktu beliau sudah tidak ada, waktu beliau Masih ada? dan itu tidak nyaman, mohon maaf, kami belum bisa memenuhi keinginan para penggemar Mas Didi Kempot. Terima kasih sekali Mas Andi Ekayanto. Ya. Dan saya sangat beruntung sekali bisa ngobrol, bisa bersebelahan dengan jauh-jauh datang dari Jakarta untuk bisa kita sharing di Terima sini. kasih. Terima kasih sekali. Terima kasih. Apabila ada salah dan kurangnya, dulur-dulur, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di Posyandu, podcast pelayanan dua gelar.